Gorengan mana? Asik, aduh, kriuk banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain? Bang. Gorengan. Boleh deh. Oh, enggak, bener gue. Tadi nonton itu nggak? Habibie. Iya. Habibie. Awalnya saya pikir itu berita hoax tuh. Iya kan sering itu Kan sebelumnya kan Iya. dibilangin hoax kan. Ternyata bukan hoax yang hari Rabu habis maghrib ya. Iya. Saya tuh tahunya tuh pas habis Jam maghrib. Iya. Banyak yang bilang sih itu waktu yang baik, katanya habis terdengar azan maghrib beliau wafat. Kalau saya pribadi sih kehilangan banget. Bahkan ada teman saya, dia bilang seumur umur baru kali ini dia ada mantan presiden wafat, dia tuh sedih banget. Kan mantan presiden kan ada beberapa yang udah wafat ya, Bung Karno yang mungkin belum lahir, Gus Dur sama Pak Harto. Kamu Mas Aram dari Soekarno kali? Enggak. Cuman katanya yang pas Habibie ini dia sedih banget, dan kalau saya sih emang sedihnya karena ingat nggak waktu kecil dulu guru sering bilang ini, belajar yang benar biar bisa pintar kayak Habibie. Jadiin contoh ya. Ya, jadi itu salah satu hal yang kalau saya sih yang teringat banget dari Habibie ya itu. Orang-orang kan dulu bilangnya, kalau sekarang kan ditanya anak-anak zaman sekarang ya, ntar gede mau jadi apa? Jadi YouTuber. Kalau zaman dulu kan mau jadi apa? Pinter kayak Habibie. Ya itu sih, makanya waktu ada film Habibie Ainun tuh saya sama istri tuh nonton. Nonton yang mana nih? Yang pertama, terus yang kedua yang mengangkat cerita masa mudanya Rudy Habibie ya. Rudy Habibie. Itu bagus banget. Yang paling diingat dari Habibie apa? Ya kalau saya sih ini dulu deh, Kang Ernest dulu. Yang paling diingat dari yang paling berkesan lah. Saya dulu waktu tahun 99 tuh udah jadi wartawan. Itu terasa banget. Wah, ada kebetulan jadi wartawan terus kerja di perusahaan yang baru netes gitu, baru Media baru muncul. Namanya Mandarin Post. Bilingual, bahasanya ada dua. Jadi satu halaman itu dua, bahasa Cina sama bahasa Indonesia. Itu ngerasain banget di zaman itu nggak perlu siu. Oh ya? Langsung mudah lah. Jadi kalau mau bikin media, bikin aja. Iya. Kan pas tahun itu kan banyak kan media muncul tuh yang Media-media baru bermunculan. iya, yang entah yang beneran media atau yang media. Tapi itu dampak dari itu ya, kebebasan pers yang ditunjukkan Habibie ya. Rasain banget saya. Apalagi saya medianya media Cina, bahasa Cina. Yang zaman Soeharto sendiri hanya ada Harian Indonesia, media yang berbahasa Cina. Iya. Nah setelah itu baru kan banyak muncul. Saya ngerasain itu. Jadi hari ini kalau pers bebas itu salah satu dari jasa beliau ya. Yang Habibie. Ya kalau saya sih yang paling berkesan itu adalah beliau tuh tidak hanya sebagai bapak teknologi ya, dengan kecerdasannya yang sangat tinggi. Bahkan juga beliau itu ternyata seorang tokoh muslim paling cerdas di dunia. Subhanallah. Bahkan beliau itu juga mengalahkan IQ-nya Einstein yang 160 atau Isaac Newton yang hanya 190. Maka kita bangga banget. Beliau berapa? Beliau 200 IQ-nya. Jadi ini ya sudah seperti tokoh dunia ya, bukan cuma sekedar tokoh nasional ya. Cerdas banget. Hebat. Dan tahu kan teman-teman kalau beliau itu pionir dari lahirnya Bank Syariah di Indonesia. Beliau yang Bank Muamalat ya. melobi Pak Soeharto untuk mengesahkan itu Bank Muamalat, dan Bank Syariah kan akhirnya sekarang Bank Syariah udah menjamur di mana-mana. Itu berkat jasa beliau yang ingin menghapuskan riba itu.
Ya, belum lagi beliau adalah tokoh pelopor ICMI, Ikatan Ikatan Cendekiawan Cendekiawan Muslim Indonesia ya. dan beliau ketuanya yang pertama. Artinya beliau tuh secara intelektualnya hebat, kemudian secara spiritualnya oke. Itulah seorang muslim ya, harus balance. Iya, iya. Makanya ada istilah itu kan, apa, Habibie itu otak Jerman, hati Mekah. Iya, betul. Dan saya tuh baru tahu kalau ternyata istilah iptek dan imtak itu tadinya ternyata nggak ada. Dari beliau. Tapi iya, jadi tadinya tuh ilmu dan pengetahuan itu terpisah. Terus kemudian istilah iptek dan imtak itu rupanya itu orisinnya dari beliau. Dan itu jadi seperti itu ya, pegangan banget itu. Saya lagi nunggu nih Desember 2019 Habibie Ainun 3. Yang main Mayudi Ayunda pasti nggak tahu. Tahu, bahkan udah lihat, udah nonton itunya OST-nya. Oh ya, OST-nya udah ada. Wah, bunyi penting. Kita jalan dulu deh, biar nggak ganggu. Itu sayangnya tuh pas rilis nanti malah Habibie-nya nggak ada. Tadi sore itu dengar berita, jadi ada jembatan di Timor Leste, itu jembatan Habibie, diresmikan bulan Agustus dan almarhum ini belum tahu kalau ada jembatan itu. Jadi menteri dari Indonesia yang mewakili peresmian itu tadinya mau memberitahu ke Habibie, tapi Habibie-nya keburu wafat. Jadi peninggalan yang paling berharga dari Habibie ini, kalau menurut Mas Ari, kebebasan pers ya. Ya. Kalau saya sebagai insan pers, ya itu Kebebasan pers. kebebasan pers. Kalau Kalau dari sekarang ini ya jadi disalahgunakan sih. Iya. Iya. Kalau dari Mas Anand yang paling berkesan itu ya, bahwa beliau adalah tokoh muslim ya. Muslim. Kalau saya tuh ingatnya gini, beliau itu adalah presiden dengan durasi kerja paling singkat, nggak nyampe 2 tahun, tapi prestasinya menurut saya dalam waktu sesingkat itu $1 dari 16.000 jadi 6.500. Tadi kebebasan pers, meletakkan dasar-dasar demokrasi. Jadi menurut saya nggak berlebihan sih kalau ada beberapa netizen yang mengatakan bahwa Habibie ini adalah salah satu presiden terbaik. Nggak tahu kalau yang sekarang. Bisa jadi partai-partai yang muncul di 99 dan sampai sekarang masih eksis itu harus terima kasih ke Pak Habibie. Iya, karena beliau yang membuka jalan ya. Ya PKS, PAN segala macam itu kan. Ya kehilangan lah bangsa Indonesia ini. Banget. Saya nggak pernah sedih, sama kayak temannya Mas Arem. Saya nggak pernah sedih. Bahkan soal Pak Soeharto meninggal dulu itu saya nggak biasa aja gitu. Tapi nggak sesedih sekarang ketika Pak Habibie meninggal. Iya. Terasa banget. Kalau menurut saya mungkin karena ini Habibie itu dia juga mewakili umat Islam, identitas umat Islam. Karena Indonesia kan negara Muslim terbesar ya, dan beliau adalah tokoh Muslim yang sangat disegani. Telepon? Istri. Nah, Ya. sebentar ya. Enggak, dihabisin ya. Mantap nih Mas.